Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Dona Sandra, kelas 11 MIPA 6. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Pidato Presiden Jahiliyah karya Ananta Dona Sandra. Selamat datang semuanya. Saya sebagai presiden akan memulai rapat pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden saya yang tak tahu diuntung. Yang terhormat para pembantu saya, Bapak Ibu Menteri sekalian. Yang terhormat anggota DPR dan MPR yang sama sekali tak berperi kemanusiaan. Yang terhormat para pejabat negara yang pastinya lintah darat, bukan? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebenarnya tidak harus saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan ini. Sebelum saya menyampaikan pidato saya tentang evaluasi program kerja 100 hari yang telah kita laksanakan bersama-sama, saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu di jajaran pemerintahan saya dalam 5 tahun ke depan guna memajukan negara ini ke jurang kehancuran. Berangkat dari sebuah pepatah dari Edward Burke yang mengatakan bahwa suatu kejahatan akan jaya hanya diperlukan tidak bertindaknya orang-orang baik. Itu persis sekali dengan tujuan utama negara kita, yaitu membasmi orang-orang baik. Sedangkan yang terjadi di negara kita pada saat sekarang ini yaitu kejujuran telah merajalela di mana-mana, sedangkan jiwa korupsi, nepotisme telah pemudar dari jiwa para pemuda di negara ini. Kalau keadaan ini kita biarkan terus-menerus, negara kita akan cepat berkembang dan maju, menyimpang dari konstitusional negara kita. Saya berharap kepada orang tua di rumah dan kepada para tenaga pendidik supaya mendidik anak-anak dan tanami jiwa korupsi dan nepotisme pada diri mereka. Saya berharap kerja kalian sungguh mulia setelah menanam jiwa korupsi dan nepotisme pada para remaja di negara ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari 100 hari kerja yang telah kita laksanakan bersama-sama. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para bangsat yang duduk di Dewan Terhormat. Kenapa dengan kata-kata bangsat? Kok heran? Kan kata ini sudah lumrah di negara kita. Justru harus dipopulerkan demi mewujudkan negara yang tak bermartabat sesuai dengan cita-cita kita bersama. Bukan begitu bangsat? Saya berterima kasih dan mengacungkan jempol kepada anggota DPR yang telah mewakili 250 juta rakyat dalam menghabiskan uang rakyat. Kalau perlu, saya usulkan bagaimana kalau kita membuat rapat-rapat yang tidak perlu, sehingga menghabiskan uang rakyat lebih banyak lagi. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, para pembantu saya, menteri-menteri saya tercinta, yang telah memberikan usulan konkret atas pembelian sebuah mobil dinas baru, sebuah Toyota Crown seharga 1,3 miliar, sehingga 20 triliun uang negara terkuras hanya untuk menutupi mobil dinas baru Bapak Ibu semuanya. Biarkanlah kita berfoya-foya di sini, sedangkan anak di pojok sana mati karena kelaparan. Bagaimana lagi? Bagaimana saya usulkan bahwa rumah dinas baru seharga 100 miliar untuk kita semuanya, supaya di negara ini semakin banyak kemiskinan dan banyak rakyat yang mati karena kelaparan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada kejaksaan dan kepolisian. Kepada kejaksaan, saya berterima kasih banyak karena telah menumbuh kembangkan Markus sehingga beranak pinak sampai saat sekarang ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya sangat terharu, sungguh sekaligus bangga atas banyaknya terjadi ketidakadilan di negara ini. Seperti seorang jaksa yang membiarkan seorang napi bebas yang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, sedangkan seorang nenek yang mengambil sebuah kayu di hutan dihukum penjara seumur hidup. Saya sangat bangga atas kerja kejaksaan. Ini semua sebagai indikasi kita semua bahwa kejaksaan telah melakukan tugasnya dengan baik.
Saya bangga semoga kejaksaan selalu melakukan tugasnya dengan baik dan serius supaya negara kita ini bisa hancur sehancur-hancurnya. Selanjutnya saya terima kasih kepada kepolisian. Dan saya tidak perlu banyak komentar sih, karena citra kepolisian di negara ini sudah lebur berantakan. Gak ada lagi yang percaya dengan saudara. Karena saudara telah melakukan tugas yang sangat saya anjuki jempol, yaitu memberi fasilitas yang sangat bagus kepada para napi, sehingga para napi tersebut tidak merasakan mereka sedang dipenjara. Apabila besok saya korupsi, saya memesan hotel bintang 5 untuk penjara saya. Baik bapak-bapak polisi. Selanjutnya, saya akan memberikan usulan kepada para polisi bahwa untuk menghancurkan negara ini, kalian harus perlu memaksa orang-orang yang tidak bersalah supaya mengaku bersalah, jepit ujung kakinya kalau mereka tidak mau, tekan mereka kalau perlu, jadikan keluarga mereka sebagai sandera demi kambing hitam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang terpilih di jajaran saya untuk 5 tahun ke depan, supaya kalian melakukan kerjaan kalian dengan haram demi menghancurkan negara ini. Saya akan mengasih usulan baru kepada polisi untuk membasmi orang-orang baik, orang-orang anti korupsi, orang-orang anti nepotisme. Kalau perlu kalian bunuh mereka semua. Dan untuk para napi yang telah bebas karena bantuan saya, bantuan para pejabat negara lain, kalian harus melakukan kejahatan lebih banyak lagi supaya negara kita ini lebih hancur. Kalian harus menanamkan jiwa korupsi dan nepotisme kepada anak-anak kalian di rumah. Dan sekali lagi, supaya negara kita hancur, kita harus membunuh orang-orang baik. Saya ingin sekali melakukan korupsi sebenarnya, tapi saya lebih mendahulukan kalian semua untuk melakukan korupsi, karena jika kalian korupsi, saya akan bisa membalaskan kalian. Kalau saya yang korupsi, kalian belum tentu membalaskan saya. Baiklah, saya akan memberikan usulan baru, seperti kita buat sebuah sekolah atau sebuah perguruan tinggi tentang ilmu korupsi dan nepotisme, supaya negara kita ini semakin hancur ke jurang kehancuran. Saya bangga sekali, dan saya berharap untuk para pembantu saya, mohon ini disiarkan. Baiklah, untuk para rakyat negara ini, saya sebagai presiden akan membunuh orang-orang baik, dan saya akan mendukung perguruan tinggi dan sekolah yang mengajari ilmu-ilmu nepotisme, korupsi kepada anak-anak sejak dini. Sebagai gantinya, saya akan memperkerjakan anak-anak lulusan perguruan tinggi ilmu korupsi dan nepotisme di DPR, MPR. Di sini sangat banyak sekali bangku yang kosong untuk para koruptor dan calon-calon koruptor. Saya berharap kalian semua bisa belajar dengan baik supaya negara kita ini cepat hancur. Apabila kalian menemukan orang-orang baik atau orang-orang anti korupsi, anti nepotisme, kalian harus membunuhnya atau laporkan ke polisi supaya mereka cepat dipenjarakan, dan supaya negara kita ini anti orang-orang baik. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kalimat yang harus kalian tanamkan di otak kalian, bahwa negara kita ini merupakan negara yang hancur. Jangan sampai negara kita berkembang dan maju, karena kejujuran itu sudah merajalela di negara kita, dan itu harus dibasmi. Sedangkan korupsi dan nepotisme dan kejahatan yang lainnya harus kalian tanamkan pada diri kalian, supaya kalian bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Dasar para bangsat.
tunggu. Saya belum menutup rapatnya. Baiklah, sekian rapat dari 100 program 100 hari kerja kita yang telah kita laksanakan bersama-sama. Baiklah, saya tutup rapat ini dengan buruk. Dasar para bangsat. Saya bangsat juga. Saya tutup rapat ini dengan buruk. Baiklah, sekian dari penampilan monolog saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.